Ibu atas waktunya untuk bincang-bincang hari ini. Saya Bumiati, ada tugas dari calon guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta. Kali ini ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Keputusan ini juga diajarkan di kami bagaimana caranya menjadi pemimpin nantinya. Yang saya akan tanyakan Bu Dewi untuk yang pertama yaitu di dalam sekolah ini kan Bu Dewi pasti sering melakukan memutuskan segala apa yang ada di kasus-kasus yang ada di SMA 9. Lalu saya pengen tahu bagaimana sih Bu Dewi untuk mengidentifikasikan kasus-kasus itu, apakah kasus yang Ibu hadapi itu berupa kasus dilema etika atau rujukan moral. Memang banyak sekali muncul kasus-kasus selama saya berada di sini, apakah itu antar pengajar dengan siswa atau kasus lainnya. Tapi terus terang saya sebenarnya sebelumnya belum pernah mengidentifikasikannya itu adalah sebuah kasus apa. Tapi kalau Ibu tanya tentang apakah ini kasus dilema etika atau moral atau rujukan moral, tentu saya harus melihat dulu ini masalahnya apa dari masalah. Jika misalnya di sini muncul kasus ada perbedaan antara memandang dari segi keadilan atau rasa kasihan yang sering terjadi, ini menurut saya adalah kasus dilema etika. Tapi kalau sudah menyangkut kepada moral, benar atau salah, itu sudah merupakan kasus rujukan moral. Caranya seperti itu. Berarti Ibu akan lihat kasusnya apakah ini akan nabrak moral, berarti itu kasus dilema moral. Iya, betul. Tapi kalau misalnya ada kasus yang sebenarnya yang ini benar, nah itu adalah kasus dilema etika. Nah, mengidentifikasinya seperti yang saya tangkap dari Ibu. Nah, yang selanjutnya Bu, kan Ibu tadi dalam tugasnya mengambil keputusan. Saya ingin tahu itu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini. Biasanya apa yang Ibu akan utamakan dari kasus-kasus yang sebenarnya ini benar, tapi yang itu juga benar. Nah itu gimana Ibu cara mengambil keputusannya? Langkah-langkah yang biasanya saya lakukan dalam mengambil keputusan jika muncul kasus di sekolah, yang pertama tentu saya harus lihat dulu nilai-nilai apa yang muncul di situ. Apakah yang muncul adalah karena ada rasa keadilan atau ada rasa kasihan atau ada muncul rasa kebenaran, kasus kesejahteraan dan sebagainya. Itu jadi dikenali dulu nilai-nilai yang muncul. Kemudian saya lihat dulu nih siapa yang berkaitan langsung dengan kasus-kasus ini, apakah pegawai, guru, siswa, orang tua, atau orang lain di sekitar sekolah. Jadi kita harus kenali dulu siapa yang terlibat, karena saya yakin jenis orangnya itu menentukan tindakan apa yang kita lakukan. Kemudian kita juga harus tahu faktor-faktor yang relevan dengan kasus ini. Misalnya kalau kasus anak yang melakukan kekerasan dengan temannya, apa yang melatar belakangi. Jadi fakta-fakta yang relevan itu harus kita kumpulkan juga, baik dari keterangan teman-temannya atau mungkin dari CCTV atau dari guru dan sebagainya. Nah setelah itu baru kita perbincangkan, di mana saya di sini selalu punya tim. Tim itu apakah wali kelas, apakah kesiswaan, apakah tim manajemen atau dari BK, atau terkadang
tim yang saya ajak ngobrol itu adalah pegawai tata usaha, karena memang kasus itu menyangkut di kegiatan administrasi misalnya. Nah seperti itu Bu, jadi ada banyak yang harus saya pertimbangkan dulu sebelum saya menentukan keputusannya. Ya, berarti memang Ibu banyak melibatkan di segala sudut pandang gitu ya Bu ya. Jadi banyak yang ditanya, banyak yang ini menyangkutnya dengan siapa nih? Kalau menyangkut dengan anak berarti bisa dilebarkan dengan temannya, atau kalau di tata usaha berarti kru tata usaha ya. Ini boleh nggak saya cerita kasusnya biar bisa lebih itu ya? Oke, ini misalnya yang terjadi dengan anak, yaitu anak ini sakit, dimana pada saat kemarin pandemi sudah dinyatakan oleh pemerintah yang boleh ke sekolah itu yang sehat. Anak ini sebenarnya pengen belajar di sekolah, tapi sakitnya anak ini adalah jenis penyakit yang bisa menular, yaitu TBC. Belum ada surat keterangan dari dokter bahwa dia sudah sembuh, artinya kemungkinan dia menularkan ke teman-temannya tinggi. Maka akhirnya anak ini kita putuskan untuk di rumah saja, karena memang peraturan kesehatannya seperti itu. Lalu saat dia di rumah dan teman-temannya di sekolah, tentu ada gap, ada perbedaan, karena kadang ada tugas yang Bapak Ibu berikan bisa dia kerjakan di rumah, tapi kan ada yang nggak bisa dia kerjakan langsung. Akhirnya anak ini terkendala dinilai. Tapi kita kan terus kan melihat fakta-fakta bahwa dia ini tidak mengerjakannya bukan karena tidak mau, tapi karena memang kondisinya sakit. Kemudian juga dari cerita teman-temannya, anak ini sebenarnya anak baik. Jadi walaupun dia tidak mempunyai nilai lengkap karena tadi ketidakadilannya, tapi karena data-data lainnya menunjukkan bahwa anak ini punya kemampuan belajar, maka anak ini pada saat kenaikan kelas berdasarkan rapat dinyatakan naik, dan itu saya anggap sebuah keputusan yang baik. Contohnya ya. Kalau menurut Ibu, kalau mengambil keputusan itu yang paling efektif bagaimana? Tentu saja yang pertama yang paling efektif dampaknya. Kalau dampak awalnya langsung dirasakan gitu ya dan menuju ke arah kebaikan, itu yang paling bagus. Lalu yang kedua, efektifnya itu juga lihat dampak runtutannya gitu. Kalau misalnya dari satu sisi keputusan itu bagus, tapi ternyata runtutannya ini terganggu, sehingga menurut saya itu tidak efektif, walaupun mungkin bisa menjadi penyelesaian awal sementara, tapi kurang efektif. Seperti itu. Ya. Kalau selama di SMA 95 itu ada ini nggak Bu? Pernah mengalami tantangan mengambil keputusan? Banyak, sering. Karena terkadang itu tadi masalah yang timbul itu tidak masalah tunggal, tapi majemuk. Ada hal. Contohnya adalah manakala pada saat kemarin pemilihan wakil kepala sekolah di SMA 95, ada teman saya yang terpilih lalu mengajukan dirinya mundur. Kalau dilihat dari waktu itu adalah saat mengajukan mundurnya baru selesai pemilihan umum, pemilihan wakil maaf. Artinya kalau dia minta mundur sebenarnya itu nggak terlalu jadi masalah, karena belum mulai bekerja, juga belum ada TK insentifnya, jadi belum. Tapi kemudian saya berpikir lagi, kalau dia mundur kan harus ada yang menggantikannya. Kemudian bagaimana prosedur berikutnya? Lalu hambatan apa, tantangan apa nanti yang kita itu kan kalau misalnya ternyata jadi masalah dengan mundurnya wakil tersebut. Maka pada saat itu dengan berat hati keputusan yang saya lakukan adalah tidak menerima permintaan mundur, dan kita coba tetap beliau itu menjadi wakil karena memang melalui prosedur yang sudah benar, yaitu pemilihan. Alhamdulillah keputusan itu di kemudian hari, keputusan saya itu di kemudian hari terbukti bahwa benar efektif.
inisiatif, karena sampai sekarang alhamdulillah beliau tetap menjadi wakil dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah Ibu. Terus ada lagi Ibu, kalau Ibu memutuskan mengambil keputusan itu, ada tata caranya nggak, atau ada waktu tertentu atau gimana gitu? Tidak semua sama. Terkadang saya harus yang cepat, terkadang harus yang cepat. Contoh misalnya di kelas kosong karena gak ada guru, maka saya harus ambil cepat terpindah. Karena kalau saya ikutin administrasinya, tanya dulu ini siapa gurunya, kenapa, terus apa, kelamaan beranak guru kosong, maka saya ambil keputusan cepat. Saya telepon wakil yang tidak ada jam untuk mendampingi anak tersebut, karena anak-anak yang tidak ada gurunya pasti akan rawan. Tapi untuk hal-hal yang berat seperti halnya tadi kasus permintaan mundur seorang wakil kepala sekolah, itu saya pikirin matang-matang. Saya tanya orang-orang yang punya pandangan luas di sekolah ini, nah baru terakhir saya simpulkan bahwa tidak diterima pemunduran dirinya. Pasti banyak ya Bu ya. Terus ini Bu, selanjutnya ada nggak sih Bu yang faktor-faktor yang mempermudah Ibu mengambil keputusan? Ada, pasti ada, karena apa, di 95 ini alhamdulillah sistemnya sudah berjalan dengan baik, sehingga apapun masalahnya saya punya referensi. Misalnya keputusan dengan siswa, saya punya referensi teman-teman kesiswaan yang hebat, atau ini BK. Kemudian juga misalnya keputusannya itu masalah itu adalah KBN, saya punya teman-teman di guru yang hebat, atau hal lainnya. Jadi kemudahan yang saya dapatkan itu karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang siap membantu saya dalam hal mengambil keputusan. Punya tim manajemen yang ini Bu ya, yang solid juga orang-orang yang baik-baik yang mau memberikan kontribusi positif di kemajuan sekolah. Yang terakhir nih Bu, ya. Kan Ibu udah hampir beberapa tahun di sini. 3 tahun lebih. Nah, tadi dalam mengambil keputusan itu pasti banyak pembelajaran yang Ibu ambil. Betul. Adakah pembelajaran atau pengalaman yang sangat Ibu ingat pada saat dari awal pertama jadi kepala sekolah sampai sekarang? Iya, banyak sekali. Ini kalau saya boleh cerita jujur ya, Bumi ya. Misalnya dalam hal keuangan. Dalam hal keuangan di sebuah sekolah itu adalah nafasnya ya, dimana kepala sekolah harus bisa jadi nahkoda yang baik. Tapi ternyata saya harus itu saya catat baik-baik, saya harus punya komitmen kuat. Di satu sisi memang kita membutuhkan keuangan, tapi di sisi lain saya harus berjalan pada relnya, sehingga akhirnya dari pembelajaran itu saya harus berani memutuskan segala sesuatu sesuai dengan relnya. Kalau harus belok-belok, memang mungkin di satu sisi banyak yang bisa tersenyum senang, tapi itu tidak akan baik untuk efektif. Itu yang saya rasakan dari awal. Berkesan ke saya bahwa memang harus lurus karena banyak yang harus kita. Begitu juga keputusan manakala saya harus berinteraksi dengan dewan guru. Ternyata tidak bisa kaku-kaku banget ya, tetap kita harus lihat ada segi-segi tertentunya. Tapi saya yakin misalnya ada seorang guru yang izin, itu pastilah izin yang disampaikan itu benar-benar serius, jadi tidak ada guru 95 yang main-main dalam mengambil izin. Itu juga harus saya katakan. Terima kasih Bu Dewi, banyak banget yang saya dapatkan hari ini, pembelajaran bahwa tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau untuk jadi pemimpin, untuk ambil keputusannya banyak faktor, banyak yang kita harus lihat sudut pandangnya, dan pokoknya banyak banget dari hari ini pelajarannya. Ibu Dewi, makasih atas pembelajarannya hari ini. Mohon maaf jika lancang, apa untuk pembelajaran. Ya, terima kasih jika ada salah kata, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sukses ya Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukarman selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 96 yang bersedia untuk menerima saya dalam wawancara yang ditugaskan oleh para calon guru penggerak angkatan 5. Hari ini saya mau coba bertanya tentang sebenarnya ini materinya adalah bagaimana caranya para pemimpin untuk mengambil keputusan. Keputusan itu biasanya ada kasus yang disebut dengan kasus dilema etika dan rujukan moral. Mungkin kalau untuk rujukan moral Bapak nggak terlalu pusing karena kalau moral kan pasti ada yang salah, ada yang benar. Nah, pasti Bapak memilih yang benar untuk keputusannya. Nah, kalau ini dilema etika. Nah, saya pengen tahu bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang Bapak temui di sekolah ini yang dilema etika sama dilema moral. Yang Bapak lakukan seperti apa? Pengalaman saya ya di 96 selama 1 tahun di sekolah, saya menemui masalah dilema etika. Tentunya kami akan kembali ke arah mana etika yang benar, mana yang benar, dan membawa dampak kepada kebaikan yang akan terpilih. Artinya apa? Kalau memang itu akan merugikan terutama bagi institusi 96, pasti itu akan saya tidak ambil dan akan saya selesaikan masalah kalau ada seperti itu. Yang jelas kalau ada dua pilihan itu saya akan mengambil mana yang lebih penting dan lebih memajukan SMA Negeri 96. Berarti di Bapak mementingkan institusi gitu ya Pak ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, kami mementingkan kepentingan institusi karena organisasi harus tetap berjalan ya. Dan kalau dilema moral kan kalau kita selalu bertindak sesuai aturan kan nggak masalah. Apapun usulan teman, apapun kasus dari teman-teman, muaranya ke aturan. Nah, selama ini bagaimana sih Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada kasus kedua-duanya benar nih Pak. Nah, terus Bapak mengambil keputusannya gimana? Kalau ada dua kasus dua-duanya benar, seandainya itu harus memilih salah satu, saya akan memilih yang paling membawa dampak kebaikan ke institusi. Itu yang pertama. Dan karena dua-duanya benar. Tetapi kalau boleh memilih dua-duanya, akan saya pilih dua-duanya. Namun pelaksanaannya mungkin tidak serentak, bergantian. Mana yang lebih dulu itu akan saya utamakan yang lebih mendesak dan lebih urgent dan membawa dampak lebih baik. Itu walaupun sama-sama benar. Kalau bisa saya kerjakan semuanya, mungkin tidak bersamaan. Mana satu dulu, salah satu dulu, kemudian namun yang penting yang pertama kali diambil adalah yang membawa dampak kebaikan kepada sama-sama baik bagi saya. Iya. Oh ya, berarti
dua-duanya berusaha dilakukan, tetapi yang pertama adalah berdampaknya lebih banyak itu untuk institusinya gimana Kebaikan ya. dengan kebaikan, lalu diusahakan mungkin dipilah ini urgent atau enggak, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang saya lakukan tidak selalu sama ya untuk setiap kasus. Ya. Kalau itu kasus itu hanya sederhana, mungkin saya langsung tanganin, kami ajak teman yang bersangkutan langsung besok kita arah atau kita pindah atau kita kasih masukan itu langsung. Tapi kalau itu berdampak besar dan besar, biasanya saya memanggil manajemen wakil atau kasubag untuk kami musyawarahkan. Kalau itu dilakukan membawa dampak besar, jelas tidak ada langkah baku harus begini nggak ada, tergantung kasusnya. Siap. Ya berarti dilihat dari sederhana atau tidak sederhana kasus yang langsung. Tapi kalau itu masalah besar, kami koordinasi dengan manajemen, wakil, kasubag, dan kalau perlu sekaligus laporan ke Sudin gitu. Kalau memang itu berdampak besar, ini sebagai koordinasi juga. Iya. Jadi kalau kasus besar orang yang berkolaborasi sama Bapak juga itu harus diputuskan bareng-bareng karena dampaknya kan besar supaya masing-masing juga biasanya kan kalau diputuskan bersama akan lebih baik sendiri besar. Kan data banyak besar. Kalau meminta masukan teman-teman, data yang masuk untuk referensi mengambil keputusan banyak. Biasanya gitu. Dan melibatkan atasan juga ya Pak. Iya, tadi yang sebagai laporan sekaligus sebagai minta saran atau masukan. Terus menurut Bapak hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa efektif kalau sudah kita bicarakan sama teman-teman. Kalau kita sudah sampaikan ke teman-teman manajemen, teman-teman mendukung keputusan bareng-bareng itu lebih efektif karena mendukung. Itu saya biasanya gitu. Ya. Berarti tidak berpikiran sendiri gitu ya Pak ya? Jadi Pas dulu nggak saya lakukan sendiri, minta masukan dari teman itu yang lebih efektif. Nah, menurut Bapak nih, tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema tadi itu gimana? Memang kadang-kadang ada tantangan dari teman yang kasus biasanya yang tetap kita harus kami sampaikan kepada teman kasus tetap harus awalnya ke tadi yang pertama tadi bahwa kita harus perhatikan melakukan kita coba ini melakukan tampaknya biasanya teman-teman juga akan maklum akan tahu juga walaupun kadang-kadang juga istilahnya menjual di belakang ya tapi kan kalau kita sampai itu kan ya berarti kalau kesimpulannya mungkin kalau misalnya udah dilema moral udah tinggalin aja karena kan yang salah itu kan jadi kalau yang benar kembali lagi ke menurut aturannya gimana terus ada nggak sih Pak tata cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema ini Pak? Kalau di saya jadwal nggak ada ya, toh kasusnya juga tidak tahu muncul itu kapan, sehingga jadwal tidak. Sehingga begitu ada kasus, nah itu kalau memang kasus besar ya kita usahakan, kalau enggak ya langsung tanggung. Sehingga nggak ada jadwal. Kalau ada kasus nanti 2 minggu lagi, 1 minggu lagi atau 3 hari lagi enggak. Begitu ada kasus langsung saat itu kita ambil. Udah selesai gitu ya? Nggak ada lebih tunda dulu. Kecuali memang ada jadwal secepatnya pada saat besoknya kamu tidak nggak ada harus jadwal menunggu 3 hari lagi atau bulan. Memang kasusnya juga tidak terjadwal kan? Iya. Terus menyelesaikannya juga tempatnya
bisa di mana aja ya Pak ya? Bisa di mana saja, Hmm. bisa di mana saja. Hmm. Ini sudah dikoordinasi kalau besar. Di sekolah ya. Kalau minuman besar pasti penyelesaiannya dikoordinasi di sekolah. Pak, faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah dan membantu dalam Bapak mengambil keputusan? Kalau saya, teman-teman juga minta Pak saja musyawarah, artinya diajak untuk memberikan masukan. Teman-teman nggak ada gap kan di antara kami, wakil sekolah. Akhirnya begitu ada permasalahan, kita minta masukan teman-teman, tapi pada bagaimana nanti kita coba pilih yang bagus bagaimana. Teman-teman karena tidak ada gap di antara kami dengan manajemen, akhirnya juga alternatif solusi itu muncul dari berbagai sudut pandang mereka. Sehingga setelah masalah itu dikomunikasikan dengan teman-teman, itu menurut saya efektif. Setiap masalah itu biasanya karena kurang komunikasi saja. Kalau dikomunikasikan, ya pasti jelas pengalaman yang sama, kesalahan yang sama jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai salah berulang-ulang di tempat yang sama. Menurut saya itu aja. Kalau ada masalah ya diingat-ingat supaya pembelajaran berikutnya jangan sampai salah di hal yang sama. Berarti kuncinya tadi komunikasi. Komunikasi, Ya. kalau saya komunikasi. Ya, faktor yang mempermudah itu adalah komunikasi antara sekolah sama manajemen, dengan TU dengan yang lainnya. Yang terakhir nih Pak, selama Bapak setahun nih, adakah pembelajaran yang Bapak petik dari pengalamannya untuk mengambil keputusan? Ada nggak yang apa ya istilahnya? Ternyata ngambil keputusan ini begini ya, ngambil keputusan ini begini ya gitu. Selama 1 tahun ini. Ya banyak pembelajaran yang bahkan saya belum pernah tahu kasus misalkan. Artinya banyak sekali pembelajaran karena memang ternyata tim kami, tim wakil juga banyak sekali pengalaman, sehingga banyak sekali masukan dari teman-temannya sebagai pembelajaran bagi saya. Misalnya kemarin ada kasus karena baru konvoy sih gitu. Itu kan kita harus segera tangani kan. Baru-baru konvoy naik motor bareng-bareng gitu. Juga jangan sampai setelah sampah itu masih main-main, jangan sampai masih main-main ya, mengundang bahaya. Karena kalau itu sampai ketemu dengan sekolah lain kan itu akan kasus bisa cek-cekan, walaupun akhirnya tadinya tidak berniat tawuran, tapi karena konvoy dan itu ya bisa aja cek-cekan di jalan akan menjadi tawuran. Makanya supaya tidak terjadi itu kan kita cegah. Pokoknya kita harus mengasih uang. Berarti banyak ya Pak pembelajaran dari kasus-kasus yang ada, akhirnya nemuin kasus ini pelaksanaan seperti ini. Ya, kasusnya beda-beda. Penyelesaiannya Beda-beda juga. Pak Karman, terima kasih waktunya. Alhamdulillah senang bertemu sama Pak Karman untuk menambah pelajaran saya untuk mengambil keputusan. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Arman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.